Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Setiawan. Di sini saya akan membuat vlog untuk menjawab soal UTS. Langsung saja, buatlah sebuah vlog yang berkaitan dengan dua kelompok besar fase kompilasi yang terdiri dari fase analisis dan fase sintesis. Nah, langsung saja. Nah, ini adalah eh, diagram dua besar kelompok fase kompilasi. Yang di atas ini adalah fase analisis dan di bawah ini adalah fase sintesis. Nah, yang pertama kita bahas fase analisis. Di fase analisis itu terdapat lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer biasanya disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dapat dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sebuah karakter per karakter, satu atau lebih, atau dalam deretan. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Nah, di fase analisis itu juga ada syntax analyzer. Nah, syntax analyzer itu setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapat dari hasil lexical analysis diurut atau disusun lalu dikelompokkan dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Nah, yang ketiga itu di fase analisis itu ada semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusat dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antar fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasil dari tahapan syntax analyzer. Yang kedua adalah fase sintesis. Nah, fase sintesis itu ada intermediate code generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini mengenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree, lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruples atau triples. Nah, yang kedua itu dari fase sintesis ada code optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan code optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada code. Yang ketiga itu adalah code generator. Tahapan code generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk akan tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Yang keempat itu dari fase sintesis adalah simbol table manager. Simbol table manager adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Yang kelima itu adalah error handle. Error handle itu merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error pada kode. Nah, kita masuk soal kedua. Pada gambar berikut ini deskripsikan dengan jelas menggunakan vlog. Nah, langsung saja kita deskripsikan. Ini gambarnya. Yang pertama itu kita langsung saja ke penganalisa leksikal atau scanner. Penganalisa leksikal adalah membaca program sumber, karakter demi karakter, sederetan atau lebih.
Karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter dalam kurung token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexeme atau token untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tidak dikenal, undefined token. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, menganalisa sintak atau parse. Syntax analyzer memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintak yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintak akan dilaporkan sebagai kesalahan sintak error. Secara logika, deretan token yang sesuai dengan sintak tertentu akan dinyatakan sebagai. Nah, sekarang kita masuk semantic analyzer atau yang ketiga ini, penganalisa semantik. Itu adalah memeriksa token dan inskripsi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter, panjang maksimum ekspresi tunggal 80 karakter, nilai bilangan bulat adalah minus 32768 sampai dengan 32767, operasi aritmatika yang harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama. Analisa semantik menghasilkan suatu kode objek yang dapat dieksekusi dalam translasi sederhana. Tetapi biasanya bentuk dari kode objek yang dapat dieksekusi ini merupakan bentuk internal dari final program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahapan optimisasi dan translator sebelum akhirnya kode eksekusi benar-benar dihasilkan. Nah, yang keempat ini adalah intermediate code generator atau pembangkit kode antara. Membangkit kode antara intermediate code berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintak directed translator. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat tree address code yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat biasanya berbentuk quadruples ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan argumen 2 dengan strips atau dash. Yang kelima itu adalah ini pengoptimal kode melakukan optimasi penghematan space dan waktu komputasi. Jika mungkin, terhadap intermediate code dilakukan juga pendeteksi suatu ekspresi yang sering terjadi, sehingga peluang tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Yang keenam itu pembangkit kode generator, membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Kita langsung masuk ke soal ketiga. Berikan deskripsi dari kode program yang kalian kerjakan dengan nama compiler mini untuk menganalisis leksikal dan tampilkan hasil interface yang dibuat dengan menjelaskan menggunakan vlog serta simulasikan contoh dari analisis leksikal tersebut. Untuk input yang diberikan dalam bahasa pemrograman apa saja, minimal ada 3 bahasa pemrograman. Di sini saya sudah buat bahasa pemrogramannya. Saya menggunakan C, C++, dan mungkin PHP. Langsung saja kita coba untuk menganalisis leksikalnya. Kita copy kode programnya, kita jalankan aplikasi UNAS Mini Compiler yang saya dapat dari teman saya. Kita paste di sini kode programnya, lalu kita eksekusi. Nah, di sini keluar hasil analisa leksikalnya. Include itu adalah file header dan studio.h ini adalah file headernya dari C. Void ini adalah identifier. Ini sebenarnya adalah variable identifier ya. Sama dengan di sini analisanya itu adalah operator logika.
0 disebut dengan bilangan integer, I disebut dengan identifier, kurang disebut dengan operator logika, dan seterusnya. Kita coba lagi kode program yang kedua. Saya mempunyai bahasa pemrograman C++. Kita reset. Kita eksekusi lagi. Nah, di sini terdapat seperti kayak tadi bahasa C, include iostream itu adalah file headernya dari C++. Include string itu juga sama file header dari C++. Using namestd itu sebenarnya adalah namespace dari C++, tapi di sini dibacanya identifier. Integer itu dibilang keyword, main dibilang identifier, kurung kurawal dibilang adalah delimiter, batas. Di sini saya punya variable string, di sini dibilang keyword, first name dibilang identifier, dan sama dengan itu dibilang dengan operator logika. Hanya seperti itu. Nah, kita coba pakai bahasa PHP. Kita reset, kita paste lagi, eksekusi. Echo di sini disebut dengan identifier. Is disebut dengan identifier, echo juga disebut dengan identifier, about disebut dengan identifier. Padahal ini adalah isi string ya. To disebut keyword, padahal di sini adalah string. Learn disebut identifier ya. Echo multiple identifier. Nah, mungkin itu saja hasil dari bahasa pemrograman yang saya analisa leksikal. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.